Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baskaran dari kelas D3 dengan NIM 190355252047. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas final saya pada mata kuliah pemrograman website, di mana dalam video ini saya akan menampilkan tahapan saya dalam membuat sebuah website minimalis dari awal hingga selesai. Yang pertama yang dilakukan yaitu membuat folder tempat penyimpanan file-file yang akan digunakan pada website kita nanti. Di sini saya telah membuat file tugas final. Di dalamnya sudah saya buat untuk file CSS-nya dan file HTML-nya, sehingga terdapat gambarnya akan saya gunakan pada website saya. Kemudian folder ini kita buka pada aplikasi yang akan digunakan, dimana di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi Visual Studio Code. Pertama, kita akan membuat bagian HTML-nya. Di sini saya telah mempersiapkan listing untuk bagian utama pada website saya. Listing untuk bagian utama pada website saya. Di sini yang paling atas ini terdapat bukti HTML yang menyatakan bahwa ini merupakan file HTML. Di sini juga terdapat bagian head, di mana bagian head ini adalah bagian yang mengkonversi atau membaca atau menghubungkan file yang satu dengan file lainnya. Seperti ini terdapat link untuk memanggil file JS nantinya. Di sini juga ada bagian header. Bagian header itu adalah bagian yang pertama yang akan ditampilkan. Yang akan ditampilkan itu seperti ini: selamat datang di website pribadi saya, yaitu bagian kelas container. Ini juga kan terdapat beberapa kelas. Di sini terdapat medsos, container, dan lain-lainnya. Di sini juga masing-masing terdapat kode program masing-masing, sehingga dapat mudah kita desain nantinya pada file CSS seperti ini: H1, LI, A, dan lain-lainnya. Nah, di sini pada bagian kelas container, di sini terdapat kelas-kelas yang akan ditampilkan, yaitu bagian home, about, profil, dan kontak. Kenapa di sini profil berbeda sendiri? Di sini saya telah membuatkan listing sendiri, yaitu aktif atau mengaktifkan kelas itu. Kenapa? Website yang akan saya buat nanti, yaitu saya akan mengisikan contoh pada bagian profil, di mana di sini saya akan menampilkan profil saya. Kemudian di sini adalah bagian akhir dari program itu, bagian folder. Kelasnya juga sama dengan container. Bagian container di sini cuma bagian atas tulisan akhir dari website paling bawah. Untuk lebih jelasnya, kita akan jalankan program ini dengan cara masuk ke dalam folder yang kita buat, lalu kita klik file HTML. Nah, inilah tampilan dari hasil dari listing saat dijalankan yang saya masukkan tadi. Namun listing ini sebenarnya belum selesai, karena listing ini akan kita desain seperti yang saya katakan tadi menggunakan CSS. Untuk lebih jelasnya, kita akan input lagi untuk file CSS. Nah, di sini juga setelah siapkan untuk bagian CSS-nya, kita copy dan kita paste. Nah, inilah desainnya. Seperti yang saya katakan tadi, pada bagian HTML itu terdapat bagian kode program masing-masing, sehingga di sini terdapat beberapa kelas yang akan kita desain. Seperti bagian medsos tadi, di sini ya kontainernya ul, LIA, dan lain-lainnya. Di sini sudah ada masing-masing. Di sini untuk bagian warna, bagian bentuk teks, ukuran, tampilan, margin, dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita save terlebih dahulu untuk menjalankannya. Kita refresh. Nah, inilah tampilannya. Di sini
saya masih menggunakan latar putih. Karena kenapa? Nanti saya akan menghubungkan memasukkan listing program dari profil saya, di mana listing itu akan memberikan background ke dalam website ini. Dan saya katakan tadi yang bahwa mengaktifkan otomatis menunjukkan bahwa isinya itu merupakan bagian profil. Di sini profil otomatis akan terblok. Untuk lebih jelasnya, kita akan masukkan listing untuk biodata saya. Kita akan masukkan di bawah bagian header. Ini telah saya siapkan. Dan kita paste. Nah, inilah listingnya. Sama seperti di atas. Ini masing-masing memiliki susunan atau struktur dari HTML itu sendiri hampir sama, namun di sini berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelum saya masukkan ini, yang berbeda dalam desainnya. Di sini dalam program biodata ini saya telah menjadikan dalam satu program untuk desainnya, yaitu dengan kode text style. Kode text style ini hampir sama dengan file CSS. Perbedaannya, file CSS itu berbeda file dengan file HTML-nya. Di sini saya jadikan satu. Dalam biodata saya ini untuk nanti backgroundnya nanti itu kan di sini untuk pemanggilan gambarnya seperti ini, nama gambar dan format gambar itu sendiri. Di sini ini adalah gambar untuk background, sedangkan yang ini merupakan gambar yang akan ditampilkan pada bagian profilnya atau isi dari biodata saya. Di sini juga sudah diatur untuk letaknya. Di sini untuk bagian paling atas dalam biodata saya. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan lihat terlebih dahulu desainnya. Di sini bagian cluster wrap ini untuk akan berikan warna putih, warna hitam, dan marginnya itu seperti ini. Ini sesuai dengan pemanggilan pada listing di bawahnya. Seperti ini. Dengan pemanggilan di atas itu seperti ini. Div class wrap berarti desain yang ada di bawah sini akan sesuai dengan desain yang kita inputkan pada bagian ini. Sama seperti yang lainnya, masing-masing memiliki kode untuk pemanggilan dari style atau desain itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita buka kembali program dan kita refresh. Kita save terlebih dahulu. Kita refresh. Nah, inilah akhir dari tampilan dari halaman website yang saya buat. Nah, inilah seperti yang belum saya katakan tadi juga, inilah bagian profil saya yang saya tampilkan, sehingga bagian home, about, dan kontak ini masih kosong. Dan untuk mengisinya itu hampir sama seperti kita mengisi bagian profil ini. Demikianlah video saya dalam membuat sebuah desain website minimalis, di mana saya membuat desain website untuk menampilkan biodata diri saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton, dan saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sengaja ataupun yang saya tidak sengaja dalam video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.